Salam. Bapak Ibu jemaat Tuhan, izinkan saya membuka masker ini. Karena kalau saya tidak membuka masker, Bapak Ibu tidak mengenal saya. Dan untuk lebih lanjut mengenal, saya perkenalkan diri. Nama saya Pendeta Ruslina Bule. Kalau di Sumatera atau di Pulau Nia secara khusus ada nama ketika sudah mempunyai anak. Saya mempunyai suami satu untuk selamanya dan mempunyai anak dua. Masih kecil-kecil ada di tengah-tengah kita, dan suami juga yang paling ganteng di antara semua yang ada di tempat ini. Saya juga sudah membawa mertua di belakang karena kami kalau bergereja rombongan, nggak bisa tinggal yang satu karena anak-anak masih kecil. Tapi karena kami pelayanan di tempat ini, mau tidak mau harus kami mengajak keluarga besar. Bapak Ibu, itulah perkenalan singkat karena pepatah berkata tak kenal makanya tak sayang. Hanya saya memperkenalkan diri dan membuka masker. Walaupun saya memperkenalkan tanpa melihat wajah saya, bisa aja dibilang bahwa maling. Bapak Ibu puji Tuhan, kalau hari ini dalam ulang tahun ke-72 Okumene ini, Tuhan mengizinkan kita bertemu dan kita percaya bahwa ini bukan secara kebetulan. Ya, ini rencana Tuhan, baik untuk pribadi saya dan keluarga bisa menjadi keluarga besar gereja di tempat ini. Kurang lebih 3 tahun kita menghadapi yang namanya COVID ini. Saya memberanikan diri tadi di tengah-tengah Bapak Ibu karena kalau kami di gereja PKP Jakarta sejak 3 tahun itu, puji Tuhan tidak pernah tutup gereja. Ya. Hanya saja ada 2 kali ibadah, tetapi kami tetap hadir untuk beribadah persekutuan doa. Hanya 2 kali itu, tapi tidak tetap ada. Dan kurang lebih 3 tahun itu saya dan suami tidak pernah berhenti melayani. Dan bahkan di tahun 2021 bulan Juli itu yang memuncaknya itu COVID, saya sudah pernah menguburkan jemaat dan hanya 1 korban bagi kami langsung terjun untuk menguburkan di tempat yang telah disediakan dengan memakai alat APD. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu sampai saat ini tidak pernah sakit. Ya, itu hanya karena penyertaan dan kasih Tuhan kita semua dan saya secara pribadi. Karena pelayanan ini, kalau saya mengikuti semua aturan ini, maka jemaat juga siapa yang menyumbangkan. Ya, mungkin kalau jemaat yang besar seperti jemaat Bapak Ibu banyak pelayan. Ya, tetapi khususnya di gereja PKP Jakarta masih saya hanya sendiri pendeta jemaat dan beberapa majelis yang bisa ikut dalam pelayanan. Tetapi dengan COVID ini tidak bisa dipaksakan majelis untuk memaksakan pelayanan. Hanya pribadi. Itu secara garis besar dan secara singkat memperkenalkan saya. Hari ini kita diajak oleh Okumene untuk merenungkan sebuah tema yang telah disiapkan adalah sehati sepikir untuk kepentingan bersama. Sehati sepikir untuk kepentingan bersama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perayaan bulan Okumene di tahun ini mengajak kita merenungkan
yang tema ini secara bersama-sama bahwa memikirkan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Dan kita patut bersyukur sebagai ciptaannya bahwa Dia masih memberkati kita. Dia masih menolong kita dalam pelayanan yang kita percayakan. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah berbagai masalah yang kita hadapi, tetapi anak-anak Tuhan masih memberikan contoh pelayanan yang sesungguhnya, memikirkan sesama. Itu yang sungguh luar biasa. Jadi PGI telah melewati berbagai kesulitan ini. Maka PGI mengajak kita semua yang masuk di dalam anggota PGI ini merenungkan bersama dalam situasi dan kondisi sampai saat ini. Dalam perikop ini juga Bapak Ibu, kita merenungkan ada dua topik tadi yang Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 26, dan tema yang dari PGI ini Filipi pasal 2 ayat 2 sampai 3 menyampaikan satu renungan buat kita kalau Yohanes berkata bahwa tetap berdoa sama seperti Tuhan berdoa. Dan Rasul Paulus juga di dalam Filipi ini mengingatkan jemaat di Filipi waktu itu yang sedang menghadapi ancaman perselisihan, perpecahan, atau kehidupan persekutuan di Filipi itu tidak lagi sehati dan sepikir, tidak lagi mementingkan kebersamaan, tetapi yang dipikirkan adalah diri sendiri. Mungkin akhir-akhir ini PGI melihat dalam berbagai kesulitan yang ada, maka mengingatkan kita semua jemaat Tuhan untuk memikirkan orang-orang lain, jangan hanya diri sendiri. Ya. Jadi Bapak Ibu, satu kata yang menyatakan ya sepakat, ya setuju, maka dalam suatu perundingan atau dalam suatu kelompok diskusi itu menghasilkan satu keputusan sehati sedikit dan seberbincang. Tetapi kalau di dalam kelompok itu ada usulan yang menarik ke belakang, maka tidak dikatakan sehati sedikit. Maka satu hal yang perlu kita renungkan bersama sebagai pesan dari Okumene ini, bahwa kita diingatkan kembali agar persekutuan dengan Tuhan itu kita bergandengan tangan lebih dekat lagi. Jangan sampai lepas, karena banyak yang mengganggu supaya pelayanan ini mundur ke belakang dan maju. Tetapi ketika ada sehati sepikir, maka apapun yang dilaksanakan, apapun yang diprogramkan di jemaat-jemaat akan terlaksana dengan baik sesuai dengan Tuhan. Saya bisa sedikit bersaksi Bapak Ibu, karena kami ini gereja yang masih kecil, beda dengan jemaat yang Bapak Ibu saat ini. Kalau kami ini menggumuli untuk memiliki gedung sendiri, di mana beberapa tahun yang lalu kami beribadah di UKI, ya, di kampus UKI kami sewa per tahun, dan kami menggumuli itu. Puji Tuhan, kami memulai meletakkan batu pertama itu bulan Juli tahun 2019, dan kami menyelesaikan
di tahun 2021 kemarin. Ya, 2,5 lantai walaupun kecil. Ya. Dan itu hanya karena iman bisa terlaksana. Kenapa Bapak Ibu? Karena jemaat di gereja ONKP Jakarta itu tidak terlalu banyak. Yang banyak adalah pemuda, maka tidak bisa diandalkan. Ya. Tidak bisa diandalkan. Maka dengan iman berjalan dan dengan sekali sepikir dalam segala pekerjaan itu, Tuhan bercakap. Kalau waktu ini juga mengajak kita untuk sekali sepikir untuk kepentingan bersama, maka apapun yang menjadi benteng, menjadi penghalang, kita bisa berhasil ketika kita satu hati, satu tujuan, hanya untuk kemuliaan Tuhan di surga. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan ini. Kalau Yohanes menyampaikan doa Yesus untuk murid-muridnya, apa yang dikatakan? Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang lain, orang yang percaya kepadaku. Maka kita bisa melakukan hal yang demikian. Dengan satu hati, satu tujuan, satu pikiran untuk mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Bukan hanya di gereja, mungkin juga di tempat kita kerja. Maka kalau ada dalam satu kelompok tadi ada sehari sepikir, satu tujuan, maka pekerjaan itu begitu berat. Ya. Tetapi kalau satu hati untuk mengangkat tangan, maka begitu ringan untuk mengerjakan itu. Begitu juga di dalam keluarga Bapak Ibu. Kalau ada pekerjaan, maka suami istri bisa bekerja dengan bersama-sama, maka pekerjaan itu seakan tidak ada. Karena mengerjakan secara bersama-sama ringan. Itu yang diinginkan di sini, bahwa dalam pelayanan itu yang sebenarnya adalah harus sehati sepikir dan sepenanggung jawab dalam berbagai pekerjaan. Ya. Di dalam firman Tuhan ini ada 4 hal yang perlu kita renungkan. Ya. Di dalam Filipi ini, dia katakan bahwa di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh. Di dalam Kristus itu ada nasihat, ada penghiburan, ada persekutuan roh untuk melayani dengan hati yang bersukacita. Ketika kita memiliki hati yang bersukacita untuk melayani, maka dahsyatnya Tuhan itu mukjizatnya akan dinyatakan. Baik itu di dalam pekerjaan. Nasihat Tuhan Yesus ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, kita merenungkan kembali bagaimana kita dalam keseharian kita. Apakah ada sehati sepikir untuk kepentingan bersama, atau hanya untuk kepentingan diri sendiri? Sungguh luar biasa dalam ujian tadi itu, bahwa jangan ada keegoan. Berikan kami kebenaran, berikan kami keadilan. Maka di situ sudah disebutkan sehati sepikir dalam kepentingan bersama, bukan kepentingan diri sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebersamaan harus diwujudkan dalam aksi, dalam kenyataannya. Di mana kita?
yang lemah akan dikuatkan dan kita bisa kerja sama yang kuat. Yang sakit sekalipun, ketika hanya satu kita dalam doa, maka mukjizat Tuhan terjadi akan disembuhkan. Yang kedua, Bapak Ibu, yang perlu kita renungkan adalah hendak sehati sepikir, satu kasih, satu tujuan, dan satu jiwa. Ternyata Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Filipi ini jangan sampai terlena dengan situasi dan kondisi yang sedang mereka hadapi, sehingga hilang sukacita, sehingga hilang kebersamaan. Maka dikuatkan kembali untuk tetap sehati sepikir, satu jiwa, satu tujuan, hanya untuk kemuliaan nama Yesus. Itu juga hari ini mengajak kita secara bersama-sama, baik di dalam keluarga, baik di dalam kelompok, di lingkungan di mana kita Tuhan percayakan kita ada. Mari kita selalu sepikir, jangan untuk menarik ke belakang, menjadi dulu dalam pelayanan. Kalau lewat bulan Oktober ini selalu mengingatkan kita merenungkan firman Tuhan. Maka saat ini bukan untuk orang lain, kita. Dalam situasi dan kondisi, jangan kita berkata bahwa saya tidak mau melihat dia, ini kondisi saya sudah begitu memprihatinkan. Kalau dulu ya, Bapak Sia ini begitu mengasihi, memperhatikan orang-orang yang lemah. Tetapi dengan situasi dan kondisi ini dia berkata, enggak, aku memperhatikan diri sendiri. Di dalam firman Tuhan hari ini dan bahkan lewat bulan Oktober ini mengingatkan kita kembali bahwa tetap mementingkan kebersamaan menjadi kemuliaan nama Yesus, bukan kepentingan pribadi. Baik itu di dalam keluarga, baik itu di dalam kelompok, baik itu di dalam pekerjaan di mana Tuhan percaya. Mari kita menjadi berkat, tetap mengingat satu kata, sepakat, setuju, sesuai dengan keputusan bersama. Yang ketiga, Bapak Ibu, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain. Ya. Di dalam Filipi ini dikatakan di ayat yang ketiga, yang kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu selalu sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendak dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengingatkan kita kembali bagaimana Tuhan berdoa untuk murid-muridnya, bukan untuk kepentingannya. Di dalam Yohanes ini, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Itulah doa Yesus kepada Bapa Yesus, untuk menjadi satu. Maka Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam doa Yesus itu dia memiliki kerendahan, membuktikan dia adalah anak kepada Bapa Yesus. Bagaimana kita dalam pelayanan, di dalam pekerjaan? Apakah kita tetap seperti bos yang harus menyuruh isi? Tetapi sebenarnya yang Tuhan inginkan supaya bos itu menjadi bawahan. Maka ini bekerja
bergandengan tangan. Bukan saya kerja, kamu kerja, maka kita berlomba-lomba hasilnya yang mana yang baik. Bukan. Yang Tuhan inginkan adalah ada kerendahan hati bagi setiap orang percaya kepada, baik itu majelis, baik itu pendeta, baik itu penatu, baik itu juga jemaat. Maka di dalam satu jemaat itu menghasilkanlah sehati sepikir dan sepenanggung jawab dalam pelayanan. Bukan hanya dituntut pendeta, bukan hanya majelis yang dituntut, jemaat juga selalu bergandengan tangan, merendahkan diri, bersama-sama mendoakan bagaimana pelayanan itu supaya berhasil menjadi kemuliaan Yesus. Yang keempat adalah hendak menaruh pikiran dan perasaan yang baik. Kalau menaruh pikiran perasaan yang baik, maka tidak ada hati yang menduga-duga kepada majelis, kepada pendeta, kepada jemaat, atau jemaat kepada majelis. Jangan-jangan itu perasaannya. Tetapi kalau tahu itu adalah pelayanan Tuhan, lakukanlah semampu Bapak Ibu. Sekali lagi, bahwa jangan katakan apa yang dibuat oleh majelis. Mari kita berkata apa yang saya buat untuk Tuhan. Atau apa yang dibuat oleh ibu pendeta, ibu gembala, bapak pendeta, bapak gembala. Jangan Bapak Ibu, karena pendeta, karena majelis juga adalah manusia biasa yang sangat terbatas. Tetapi ketika kita sehati sepikir, bekerja sama sesuai tema hari ini dan untuk ini, maka kita bisa bekerja melayani Tuhan sesuai apa yang Tuhan inginkan, sama dengan yang diinginkan ketika berdoa. Sekali lagi, hendaklah menaruh pikiran dan perasaan yang positif kepada di dalam firman Tuhan ini, walaupun Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Filipi, tetapi pada saat ini kepada kita semua untuk mengajak kita merenungkan kembali bagaimana hidup ini yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Kalau benar-benar kita sehati sepikir untuk kepentingan bersama, maka tidak ada duga-menduga, tidak ada prasangka-prasangka antara majelis dan jemaat atau jemaat dengan komisi atau apa. Ya. Tetapi yang ada, mari bergandengan tangan bersama-sama mewujudkan pelayanan yang diinginkan oleh Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman yang sangat terbatas ini. Tapi kami percaya bahwa Roh-Mu tidak pernah terbatas, bekerja berkarya di dalam hati kami masing-masing. Apa yang Kau inginkan, Engkau kehendaki di dalam firman ini. Tolong Engkau berkati kami semua, dimanapun kami berada. Tuntun kami dengan firman-Mu ini, biarlah kami sehati sepikir dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih. Amin.
Tuhan yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Yesus Kristus, sesuai dengan pujian kami Bapa, kami merendahkan diri di hadapan untuk menaikkan segala doa-doa kami di hadapan. Namun sebelumnya Tuhan ini kami mohon tuntunan dan Roh Kudus yang memberikan sukacita bagi kami. Lebih khusus kami berdoa buat seluruh jemaat yang hadir. Engkau tahu pergumulan hidup saat ini. Biarlah Tuhan yang membukakan pintu-pintu berkat bagi mereka. Biarlah Tuhan yang mencurahkan berkat bagi mereka. Baik itu di dalam keluarga, baik itu di dalam pribadi lepas pribadi. Kami mohon penyertaan Tuhan selamanya yang menghibur, yang menguatkan dalam berbagai persoalan hidup. Ya Bapa, begitu juga kami berdoa untuk seluruh umat yang memulai pekerjaan saat ini. Tuhan bukakan jalan bagi mereka, bukakan tingkat-tingkat berkat bagi mereka ya Bapa, sehingga mereka merasakan kasih Tuhan lewat berkat yang Tuhan izinkan bagi kehidupan mereka. Ya Bapa, saat ini kami berdoa seluruh umat-Mu yang tidak bersama-sama dengan kami karena kurang sehat, kami mohon uluran tangan Tuhan dan penyembuhan, pemulihan ada dari Tuhan saja. Sesuai dengan firman berkata, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-luka. Janji itu tiada kami sekarang dan selama-lamanya. Kami percaya itu yang dirasakan oleh saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit, baik itu Ibu Kristina Emily, Bapak Sukidin, Ibu Nini Indrawati, Bapak Yosefus Riri Mase, Saudara Adiezer Prawira Daud, Bapak Yosua Siwalente, Bapak James Pandenber, Saudara Andre Christian Jalimu, Bapak Yus Tontas, Bapak Kumarlin Aman, Bapak Lilin Jalimu, Bapak Suaya Penganiman, Ibu Suari Dewi, Penatua Erni Eseno, Bapak Satono, Bapak Bambang Sumbogo, Bapak Usman, Bapak Andi Nugroho, kami serahkan di dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau yang memberkati, Engkau jamah, Engkau dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib, yang menyembuhkan, yang memulihkan segala sakit penyakit yang dirasakan oleh hamba-hamba-Mu saat ini. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkaulah Tuhan kami sebagai penyembuh, sebagai pemulih bagi mereka. Apapun yang mereka rasakan Tuhan, penyakit apapun Tuhan, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, kami mohon dengan uluran tangan Tuhan, dengan tuntunan Roh Kudus yang menyembuhkan mereka saat ini, dan bahkan apapun obat-obat yang mereka konsumsi, makanan yang mereka makan, minuman sekalipun, lewat itu yang Tuhan Engkau pakai untuk menyembuhkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sakit saat ini, baik yang terbaring di tempat tidur dan bahkan di rumah sakit, dimanapun mereka berada. Hanya Tuhan yang tahu, karena tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan yang menyembuhkan Bapak, Ibu, dan saudara saat ini. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mendapatkan sukacita atas kelahiran anak di tengah-tengah keluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang sungguh luar biasa ini. Maka saat ini kami serahkan di dalam tangan-Mu, baik itu ibu, anak, Engkau berikan kesehatan, dan lewat berkat yang luar biasa ini, mereka lebih dekat kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dan ulang tahun perkawinan. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Karena
oleh Tuhan. Umur panjang ada di tangan Tuhan, dan tahun-tahun hidup mereka Tuhan tambahkan. Terima kasih Tuhan, biarlah lewat pertambahan umur, pertambahan tahun perkawinan, mereka lebih dekat kepadamu, dan mereka bisa menyaksikan atas kasih Tuhan di dalam kehidupan keseharian mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk hamba-hamba di tempat ini, Bapak Ibu Pendeta Jemaat, Pendeta Emeritus, dan seluruh anggota majelis PPJ, dan seluruh keluarga serta karyawan gereja, dan bahkan seluruh komisi pengurus wilayah serta panitia. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang menolong dan bahkan memberikan kesehatan bagi seluruh hamba-hamba di tempat ini. Engkau pakai mereka secara heran dan luar biasa untuk menyatakan kuasa lewat pelayanan yang mereka kerjakan, yang Tuhan percayakan selagi ada kesempatan ini. Ya Tuhan kami yang baik, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang memimpin mereka, Tuhan, yang menuntun mereka dalam setiap pelayanan yang ada di jemaat di tempat ini. Kami berdoa juga ya Bapa untuk bangsa dan negara kami ini. Kami mohon Engkau yang memberkati. Kami meminta uluran tangan Tuhan memberkati seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini. Berkati ekonomi bangsa ini Tuhan, agar semakin berkembang sehingga mengurangi tingkat pengangguran. Berkati pimpinan kami juga Tuhan di negara ini, agar menjalankan tugas dengan baik sesuai apa yang Tuhan inginkan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Serta Engkau lindungi kami juga Tuhan dari segala ancaman yang memecah belah bangsa ini. Tuhan, Engkau selalu mencapai tangan. Begitu juga Tuhan kami berdoa, Engkau bangsa dan negara kami ini menjadi bangsa yang maju jauh dari perseteruan, dan berkatilah seluruh bangsa dan dunia ini agar menemui perdamaian dan kesejahteraan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kembali kami menyerahkan di dalam tangan Bapa untuk saudara-saudari kami yang akan membangun rumah tangga. Tuhan, Engkau bercampur tangan, yang akan melindungi teman hidup. Izinkan bagi mereka Tuhan untuk mendapatkan yang serasi, sehati sepikir sesuai dengan firman hari ini, sehingga hanya satu hati, hanya satu tujuan untuk memuliakan nama Tuhan di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada minggu ini Tuhan, kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan. Terlebih khusus persembahan seluruh umat Tuhan yang telah dikumpulkan saat ini. Tuhan telah tahu, jangan melihat besar, tetapi lihat dari hati mereka untuk memberikan sebagai ucapan syukur atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan mereka. Engkau terus Tuhan sendirikan telinga mendengarkan seruan mereka, baik dalam situasi kondisi suka maupun duka sekalipun. Tuhan, Engkau berkati umat. Begitu juga Tuhan kami berdoa buat seluruh umat pada minggu ini. Mereka menjalankan kehidupan mereka. Tuhan Yesus, Engkau sertai, Engkau tolong, dan Engkau berikan sukacita terus bagi mereka. Lebih khusus Tuhan dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi seluruh umat-Mu yang berbeda-beda ini. Tuhan, Engkau yang bercampur tangan, Engkau yang selalu menyertai mereka, dan bahkan kendaraan yang mereka tumpangi sekalipun selama seminggu ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan pendamaian bagi mereka dalam menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami yang jauh sempurna ini. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Janganlah kehendak kami yang jadi, biarlah kehendak Bapa yang jadi dalam kehidupan kami dan sekarang sampai selama-lamanya. Amin.